Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Let's go, kita nonton lagi. Ada video yang sudah disiapkan terkait dengan kilau konser Pharrell yang ada di MNC. Kilau konser Pharrell semakin di hati. Ya, itu dia. Tadi gue baru nonton satu video yang sudah disiapkan. Kayaknya kita random aja dan oh iya, selamat teh. Kita ganti dulu bro, insist. Ini jadi malam ini gue buat ada teh. Lo tau gak ini apa ini? Ini tuh sereh. Jadi gue pakai teh bunga rosella. Nah, ini bunga rosellanya nih enak nih bro. Dia tuh buat kolesterol tuh bagus. Mana nih muncul dong di permukaan. Nah ini bunga rosellanya nih. Bunga rosella terus gue kasih lagi jahe. Iseng aja gue campur. Tapi jadinya malah enak. Jadi anget. Dan si bunganya juga bisa dimakan. Gue kadang gue kunyah, gue makan sih. Gue makan nih. Taruh sini dulu deh. Kita nonton dulu video yang sudah disiapkan. So, let's jump. Kemampuannya bernyanyi di Istana Negara. Gue pikir nyanyi ini kayak apa? Kayak cerita sejarahnya Pharrell ya. Dan tadi siapa sih cowok itu? Ya tadi kalau tadi suaranya sih gue kenal tuh. Siapa? Bawa acaranya tuh MC-nya. Lupa udah ntar aja deh. Vega. Tepuk tangan buat Mas Denny Dargo semua. Om Denny, selamat datang. Denny Dargo, oke. Dia kayak tadi ngapain sih? Kami persilakan, the stage is yours. Gue gak jelas tadi di awal tuh ada cuplikannya, dia ngapain? Oh, inilah kisah perjalanan seorang Pharrell Prayoga. Lukisan itu pakai pasir. Oh, dia bisa juga. Oh mungkin nih kayak storytelling menceritakan tentang Pharrell ya, tapi menggunakan ilustrasi pakai pasir ini. Sand painting. Apa sih namanya? Seorang anak yang terlahir di kota berjuluk The Sunrise of Java, Banyuwangi. Oh iya ya, itu sebutannya untuk kotanya kalian yang di Banyuwangi ya? Sunrise, matahari terbit. Oh, gue baru tahu loh. Baru tahu dong gue. Matahari terbit apa tadi? Sunrise Pulau Jawa. Tidak satu pun yang menyangka bayi ini akan menyatukan masyarakat Indonesia. Betul. Tadi ada gambar bayi. Suaranya yang indah. Setuju untuk itu. Suaranya emang apa itu? Pharrell memperhatikan banget sejarah yang sedang reka ulang atau dibacakan. Kalau buat di channel gue yang di puisi gue baca kayak gini kayaknya seru ya. Tapi nanti sedih. Namun perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Oh itu kayaknya gambaran Pharrell dengan ayahnya kayaknya berdua. Kayak gak tahu sih gue. Sejak genap berumur 8 tahun, demi membantu ekonomi keluarga, Pharrell bersama dengan sang ayah melalui teriknya matahari. Tuh benar. Lalu sedih nih. Dinginnya hujan
melawan lapar dan dahaga, berkeliling mencari uang sebagai musisi jalanan. Ya, kebayang ya. Yang apa? Lagu yang dia pertama itu yang dia ngamen tuh yang di pasar, yang dia cium uang 2000-an, yang bikin gua sesenggukan. Aduh, sedih lagi gua. Tapi memang ini yang bikin, mungkin ini salah satu yang membuat Pharrell kuat. Membuat Pharrell semakin matang. Dia menjadi cepat dewasa, memahami bahwa kehidupan itu keras, dan dia berhasil melalui itu, melawan itu. Ya, belum waktu itu bersama ayahnya, dan Tuhan gak tidur, rezeki gak salah alamat. Ya. Melalui kegigihan dan juga konsistensi Pharrell, kayaknya gue maksud nih, itu gambar handphone rame, dia bernyanyi, ada gambar nada. Itu kan orang megang handphone tuh, ada megang gini kan, terus viral gitu kan. cah ceria ini akhirnya mendapatkan apresiasi dari berbagai musisi. Bener kan, viral. Yang akhirnya membuat seorang Pharrell menjadi viral di sosial media. Yang kuat ya nak ya. Yang kuat, sama semangat. Bukan suatu hal yang memalukan apa yang kamu lakukan, bahkan sebaliknya apa yang Ananda Pharrell lakukan itu bisa membuat penyemangat buat kawan-kawan yang lain untuk terus berjuang dan tidak menyerah, tidak mengalah, gitu kan? Apalagi bilang kalah. Gitu. Itu yang Pharrell lakukan. Pharrell gak pernah menyerah, gak pernah mengalah gitu kan. Dia terus berusaha dan tidak pernah bilang kalah. Dan sekarang itu yang dia dapat. Bangga sih, Pak Ade lihatnya bangga. Kayak suka sedih itu bukannya gimana ya. Gue tuh sensitif ya, karena inget anak. Karena seusia banget sih sama si Pharrell. Sama-sama kelas 6, umurnya sama 12 tahun. Jadi itu yang kadang suka mancing emosi, karena gue juga orang tua ya. Dan betapa berbahagianya Ibu Siti, Pak Joko, Mas Joko, bahagia, berbangga lah. Dan Pharrell juga harus bangga sama orang tua, karena ini semua tidak lepas dari doa orang tua dan Tuhan ya. Jadi ingat itu juga. Titik inilah yang menjadi batu loncatan Pharrell untuk menginjakkan kakinya dan memperlihatkan kemampuannya bernyanyi di Istana Negara pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pharrell sekarang udah berdiri di panggung besar, berpakaian yang sangat layak, sangat bagus, dicintai banyak orang, termasuk fans-fans di sini di Alsimo. Sebagian besar banyak juga yang fansnya Pharrell, selain ada subscriber gue dari fans-fans artis yang lain. Nah, ya terima kasih kalian sudah memperlihatkan bahwa kalian tuh orang baik semua ya. Berbuat baik, bonusnya adalah secara tidak langsung Anda menjadi orang baik. Itu yang udah kalian lakukan dengan mensupport Pharrell, nontonin gue gitu kan, dan
Gue sendiri sebenarnya kan ini nonton ya. Gue ini sebenarnya cuma nonton. Dan ya kalaupun muncul reaksi-reaksi yang terjadi selama video ya itu reaksi gue gitu kan, yang memang ya lagi seneng gitu kan, yang lagi terharu ya terharu, karena memang ya luar biasa sih gue melihat perjuangan Navarro ini, luar biasa ya, sangat luar biasa, yang harus kita appreciate. Karirnya yang makin melesat sebagai penyanyi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dan MNC TV pun menjadi stasiun pertama yang membantu mewujudkan impian-impian Pharrell melalui konser perdananya di panggung yang super megah bersama idola dan bintang-bintang terbaik musik Indonesia. Dari seorang musisi jalanan, kini berdiri tegar sebagai salah satu bintang paling bersinar di Indonesia. MNC TV mempersembahkan kepada Anda, inilah Pharrell Prayoga. Selalu Pharrell Prayoga selalu dipanggil. Silakan Om Dek. Dia dipanggil untuk meneruskan kelanjutannya di hati. Yang akan mengakhiri lukisannya dengan menggambarkan satu di sebelah. Oh, dia akan mengakhiri lukisannya. Pharrell Prayoga. Bodohnya gue sih kalau gue tadi pikiran gue tulis di hati, H-A-T-I gitu kan. Smart, Pharrell smart. Dia cukup menggambarkan gambar cinta. What a smart boy. Gue nggak terlintas dikasih simple dengan hati seperti itu. Pharrell Prayoga. Thank you Mas Denny Darko. Luar biasa, terima kasih Mas Denny Darko. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pharrell Prayoga dan juga Mas Denny Darko. Pharrell, kamu gimana nih Pharrell? Jadi kamu kayak merasa gak sih udah tadi dari gambar pasir itu ke flashback semua perjalanan karir kamu dari awal, dari Banyuwangi sampai tampil di istana dan bikin konser di MNC TV? Rasanya sih apa ya, kalau dibilang gak nyangka saya juga gak nyangka ya. Sebenarnya Pharrell kepancing ya. Gue baru ini lihat emosi dia keluar. Pharrell ini adalah salah satu anak yang kuat ya, gitu. Mentalnya kuat, dewasa. Tapi kayaknya tadi agak sedikit terpancing, sedikit emosi. Tapi dia tetap langsung bisa recover. Dia tidak memperlihatkan bahwa yang sudah berlalu sudah, itu adalah sebuah proses ya. Dan Pharrell, gue pernah bilang dulu, Pharrell tipikal anak yang menikmati sebuah proses tanpa banyak protes. Ya dia cuma menikmati proses itu. Gue pernah bilang bahwa itu Pharrell itu termasuk anak yang suka tipikal orang yang memang menikmati sebuah proses dan tanpa banyak protes. Bahkan dia pernah bilang tidak perlu banyak kata-kata, yang penting bukti nyata kan gitu kan. Kurang lebih gitu kata-katanya dia. Dan namanya juga rezeki kan. Rezeki. Ada Allah kan, gak ada yang tahu gitu. Ya. Luar biasa. Itu suara hatinya Pharrell. Itu suara hatinya Pharrell. Itu Pharrell asli yang berbicara. Karena dia tidak menggunakan nada-nada seperti dia mencoba untuk formal ya. Kalian bisa dengar suara itu mengecil. Dia sedang di posisi yang, ya, gue ada di sini. Dia lagi di posisi bersyukur dia. Dia sedang posisi mensyukuri. Dia seperti diingatkan lagi dengan gambar tadi, dengan tadi Vega membacakan ceritanya Pharrell, terus Robi bacakan ceritanya Pharrell. Itu kayak dia langsung kayak lagi diketuk lagi, teringat lagi.
Dan makanya dia kayaknya emosinya agak sedikit kepancing. Kembali ini nih, menurut gue ya. Analisa gue yang bodoh ini mungkin saja salah, tapi tadi gue lihat agak sedikit goyang sedikit si Pharrell. Tapi dia ini pintar untuk cepat recover. Berapa kali di aksi pentas ketika dia lupa lirik, lupa masuk ya, kebanyakan lupa masuk ya, karena ya emang aransemen baru, dia langsung bisa merecover situasinya itu Pharrell. Dia tuh hidupnya tuh ya itu tadi nothing tulus seperti yang band. Nothing tulus. Sekali lagi tepuk tangan untuk Denny. Oke, dan pemirsa, ini untuk pertama kalinya bahwa Pharrell nanti akan berduet dengan seorang, ini kita bisa bilang adalah divanya Indonesia dalam dunia dangdut ya Umi ya. Diva dangdut kita, Bunda Rita Sugiarto Oke, ya. siap. Ini dia kami persembahkan kepada Anda, Pharrell dan Bunda Rita. Ya, itu tadi kita udah lihat, gue udah bikin tuh videonya. Dia sama Rita Sugiarto, salah satu artis legend yang gue menikmati banget sih lagu-lagu dangdut yang lama-lama itu. Memang gue sukanya lama-lama ya, karena gue gue dulu dikenalkan dangdut yang begitu gitu kan. Rhoma Irama, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, ya kesini-sini Ikke Nurjana, kayak gitu-gitu. Gue tuh lebih sering mendengarkan kayak gitu. Jadi makanya kuat banget gue seneng dengan lagu-lagu dangdut yang original, yang old school gitu, gue suka. Dan Rita Sugiarto dong. Nangis lagi gue nontonnya karena ya luar biasa ya. Pharrell bisa bersanding dengan orang-orang hebat. Banyak orang yang sayang. Bahkan di panggung tuh kelihatan banget gesturnya Rita Sugiarto tuh benar-benar sayang banget ya. Megang terus tangannya Pharrell, digandeng terus. Well, I think that's it guys untuk yang video satu ini. Aduh, sedih, terharu, sedih seneng ya. Nangis seneng, gue tuh nangis seneng. Sehat-sehat buat kalian semua, sehat-sehat buat Pharrell, buat keluarga Pharrell, semuanya sehat-sehat, harapan gue. Dan semoga semuanya menjadi sangat mudah ke depan di awal tahun 2023 ini. Apapun yang sedang dikerjakan, dipermudah semuanya. Amin. Well, that's it, I think ya. So it's a wrap. Bungkus.